Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan keadaan Bapak Ibu semuanya boleh sehat-sehat, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, sekalipun kita harus menjalani hidup kita ini di era pandemi COVID-19. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Tuhan berikan hikmat akal budi, karena kami rindu Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya akan membawakan suatu topik, kapan Antikristus itu akan muncul. Kapan Antikristus itu akan muncul? Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 sampai 8 ini dengan jelas dikatakan bahwa si pendurhaka atau manusia durhaka ini akan dinyatakan ketika yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, banyak sekali tafsiran mengenai siapakah yang menahannya itu. Tetapi tafsiran dari doktrin Pantekosta murni menyatakan yang menahan itu adalah gereja sempurna. Jadi setelah gereja sempurna disingkirkan, baru Antikristus itu akan menyatakan diri, akan memerintah selama 3,5 tahun. Setelah itu baru dikatakan di sini Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Tuhan Yesus akan datang menjejakkan kakinya di bumi, lalu akan menghancurkan Antikristus. Jadi kalau kita lihat dari rentetan peristiwa yang dikatakan dalam ayat ini, berarti Antikristus datang 3,5 tahun sebelum kedatangan Yesus yang kedua yang menjejakkan kakinya di bumi ini, yaitu tepat sebelum kerajaan 1000 tahun damai itu dimulai. 3,5 tahun sebelumnya itu pemerintahan Antikristus. Tetapi juga dikatakan gereja harus disingkirkan terlebih dahulu. Gereja sempurna, gereja yang sungguh-sungguh itu tidak akan masuk di dalam Antikristus. Jadi setelah disingkirkan baru Antikristus itu menyatakan dirinya. Nah, saudara sekalian, di sini Antikristus dinyatakan sebagai si pendurhaka atau manusia durhaka. Ya, itu juga disinggung dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, dikatakan di sini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu hari Tuhan, haruslah datang dahulu murtad, ini manusia murtad atau manusia durhaka, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Antikristus dikatakan manusia murtad, manusia durhaka yang akan binasa karena dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mengerti bahwa setelah gereja sempurna, gereja yang bersiap itu disingkirkan, baru Antikristus menyatakan dirinya. Setelah memerintah 3,5 tahun, baru Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali menjejakkan kakinya di bumi ini dan menghancurkan Antikristus. Baru akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan ini Tuhan
menjadi suatu pengetahuan yang menambah wawasan teologi kami untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.